Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Siap kepada kita semua. Siap. Di sini kami mengucapkan terima kasih telah hadir di seminar hari ini yang dibawakan oleh Elsa Triunita Simbolon dengan judul Pengaruh Metode Demonstrasi terhadap Hasil Belajar pada tema 8 Daerah Tempat Tinggalku kelas 4 SD Negeri 092087 Panen. Kepada Saudari Elsa kami persilakan. Baiklah, judul seminar kita hari ini pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar pada tema 8 daerah tempat tinggalku. Baiklah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia tidak mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal, yaitu kurang dari 70. Dapat dilihat dari 25 siswa, hanya 19 atau 76 siswa yang mencapai KKM, sedangkan 6 atau 24% siswa belum mencapai KKM, sehingga dikatakan proses belajar mengajar tidak berhasil. Berdasarkan hasil observasi pada SD negeri tersebut, ada temuan masalah yang ditemukan. Salah satunya itu kurangnya keterampilan guru dalam pengaplikasian metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru itu cenderung konvensional dan tidak melibatkan metode yang lain. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada identifikasi masalah. Yang pertama itu siswa kurang memperhatikan pelajaran dan merasa bosan selama proses pembelajaran. Yang kedua itu pembelajaran terlalu banyak menggunakan teori atau ceramah sehingga siswa tidak mengerti apa yang disampaikan guru. Yang ketiga itu nilai siswa kelas 4 masih banyak di bawah KKM. Perumusan masalah dalam penelitian itu yaitu bagaimana pengaruh penerapan metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa pada tema 8 daerah tempat tinggalku kelas 4 SD Negeri 092087 Panen. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada tema 8 daerah tempat tinggalku di SD Negeri 092087 Panen. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2 yaitu kajian pustaka. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Pengertian metode demonstrasi menurut Saiful Sagala. Metode demonstrasi adalah petunjuk tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata. Ciri-ciri metode pembelajaran menurut buku Fathur Rahman dan M. Subri Sutikno 2007 halaman 56, ciri-ciri metode yang baik adalah A. Bersifat luas, fleksibel, memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. B. Bersifat fungsional, dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. C. Tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. D. Memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. E. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu kelebihan metode demonstrasi. Melalui metode demonstrasi terjadi verbalisme akan dapat dihindari sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik. Sebuah siswa tidak hanya mendengar tetapi juga melihat apa yang terjadi. Yang ketiga itu, dengan cara mengamati langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan teori dengan kebenaran materi pembelajaran. Yang selanjutnya itu kelemahan metode demonstrasi. Yang pertama, metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Untuk menghindari kegagalan pelaksanaan metode demonstrasi,
tentunya kita harus membuat persiapan yang lebih matang. Yang kedua itu, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, tempat yang memadai untuk mendukung pengimplementasian metode tersebut. Yang ketiga itu, demonstrasi ini memerlukan keahlian khusus dari tenaga pendidik untuk dapat bekerja secara profesional. Yang selanjutnya, kita akan masuk pada pengertian tematik. BNSP 2006 halaman 35 menyatakan bahwa pengalaman belajar peserta didik tidak menempati posisi penting dalam usaha meningkatkan kualitas lulusan. Untuk itu, pendidik dituntut harus mampu merancang dan melaksanakan pengalaman belajar dengan tepat. Setiap peserta didik memerlukan bekal pengetahuan dan kecakapan agar dapat hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman belajar sekolah dapat mencapai kecakapan untuk berkarya dibandingkan hanya sekedar keterampilan. Yang selanjutnya itu prinsip pembelajaran tematik. Beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik sebagai berikut. Pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual. Pembelajaran tematik perlu memilih materi yang saling berkaitan. Yang ketiga itu, pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Yang selanjutnya, materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Yang terakhir, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. Pengertian hasil belajar. Nurmawati 2016 halaman 53 menjelaskan hasil belajar adalah merupakan segala perilaku yang dimiliki siswa sebagai akibat dari proses belajar yang ditempuhnya. Perubahan tersebut mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup perhatian, motivasi, kognitif, serta daya nalar dari peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya itu eksternal, yaitu lingkungan dan instrumen, di mana lingkungan sosial dan peranan guru juga mendukung hasil belajar. Baiklah, kita akan sampai kepada metode penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data dapat bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah diterapkan. Mengungkapkan bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Baiklah, yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan yang saya lakukan ini melalui observasi dengan instrumen penelitian tes. Sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 siswa. Instrumen penelitian yang saya gunakan angkat berupa pertanyaan sebanyak 30 item, masing-masing bervariabel. Teknik analisis data yang saya gunakan itu uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran soal, uji daya pembeda butir soal, uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis. Baik, sekian pemaparan seminar dari Saudari Elsa Triyunita Simbolon. Di sini kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh para pembanding dan peneliti. Kepada para pembanding kami persilakan. Baik, di sini saya selaku pembanding 1 ingin bertanya kepada peneliti, yaitu Saudari Elsa. Pertanyaan saya, apa alasan saudari memilih judul ini? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tim pembanding, yang dimana pertanyaannya,
ada di SD tersebut. Salah satunya itu yang berhubungan dengan keterampilan guru dengan penggunaan metode, yang dimana guru-guru di sana masih menggunakan metode konvensional, sehingga saya tertarik untuk mengangkat ini sebagai judul penelitian. Sekian dan terima kasih. Jawaban dari peneliti kepada pembanding 1, apakah dapat menerima jawaban peneliti? Baik, jawaban dari peneliti dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini akan membuka sesi untuk kepada pembanding 2, kami persilakan. Baik, saya dari pembanding 2 ingin bertanya kepada peneliti, apa alasan peneliti untuk memilih metode penelitiannya ini? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tim pembanding, yang dimana pertanyaannya, apa alasan saya memilih metode penelitian ini? Alasan saya memilih metode penelitian ini karena saya menggunakan 2 variabel, jadi saya ingin melihat hubungan antara 2 variabel tersebut. Yang kedua, karena metode penelitian ini dapat diuji secara statistik. Yang ketiga itu, metode penelitian ini dapat menunjukkan pengaruh dari treatment atau perlakuan yang telah saya lakukan pada saat penelitian. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian jawaban dari peneliti kepada pembanding 2, apakah dapat menerima? Baik, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada pembanding 3, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada peneliti, bagaimana cara saudari dalam menentukan data tersebut? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tim pembanding. Saya mengumpulkan data tersebut dengan melakukan observasi di tempat penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian, tes awal dan tes akhir. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian jawaban dari peneliti kepada pembanding 3, apakah dapat menerima jawaban peneliti? Terima kasih, saya dapat menerima. Baik, terima kasih. Kepada pembanding 4, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada peneliti, apakah ada kendala dalam proses penelitian dan bagaimana solusinya? Jika ada, terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tim pembanding. Tentunya ada kendala yang saya temukan pada saat proses penelitian ini. Salah satunya itu terbatasnya data. Namun ada beberapa solusi yang dapat saya lakukan, yaitu menggunakan data-data alternatif yang lainnya yang dapat mengumpulkan informasi atau memberikan informasi terhadap proses penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian jawaban dari peneliti kepada pembanding 4, apakah dapat menerima jawaban peneliti? Baik, terima kasih, saya menerima. Baik, terima kasih. Oke, kita masuk ke pembanding 5. Silakan untuk memberikan pertanyaan kepada peneliti. Baik, saya dari pembanding 5 ingin memberikan pertanyaan kepada peneliti. Yang diharapkan dari saya itu, apa permasalahan yang ingin Anda teliti dari rencana penelitian ini? Coba saudara silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pembanding, yang dimana pertanyaannya permasalahan yang ingin saya teliti. Permasalahan yang ingin saya teliti itu, yang pertama itu nilai mata pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan yang dibawa KKM, dan yang kedua itu metode pengajaran guru yang masih konvensional dan tidak melibatkan metode lain. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian jawaban dari peneliti kepada pembanding 5, apakah dapat menerima? Baik, saya dapat menerima dan terima kasih. Baik, sekian dari hasil seminar. Baik, sekian dari hasil seminar oleh Saudari Elsa Triyunita Simbolon. Jika ada tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to